Realita Pus TV Channel Bedebis. Halo adik sangat dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel podcast kita, channel Realita Pus TV, channel yang memberikan informasi, edukasi, dan inspirasi. Tadi konten hari ini kita kedatangan tamu spesial lagi, dan langsung saja kita sapa-sapa beliau. Apa kabar Bang? Siap. Ini siap ya. selalu. Ini tamu kita ini cukup luar biasa. Seperti kita ketahui bahwa sedikit kilas background atau tamu bintang tamu kita, yaitu Bang Prengky SE, sarjana ekonomi, yang saat ini menjabat sebagai ketua DPD Projo Bengkulu. Siap. Selain itu beliau ini juga ketua umum HIPMI Kepahyang, Kabupaten Kepahyang, dan satu lagi jabatan beliau ini wakil ketua DPD KNPI Provinsi Bengkulu. Nah, Bang Prengky ya, aku panggil Bang Prengky aja. Kalau manggil Om nanti ketuaan. Siap. Nah, ngomong-ngomong kan seperti kita tahu dari sisi background Bang Prengky sendiri sebagai ketua DPD Projo ya, Iya. yang tentunya sejalan dengan paslon Prabowo Gibran, Iya. ya kan? Siap. Tidak ke sebelah. Nah, bagaimana Projo Bengkulu sendiri menyikapi dengan peristiwa yang terkini terjadi di pencalonan sudah dilakukan ini? Baik, saya cerita dulu dari awal ya. Dari awal pertama dulu kita pernah mengadakan musrah sebagai koordinator ketua musrah Provinsi Bengkulu. Kita kumpul relawan-relawan dulu pendukung Jokowi. Kemudian kita undang tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kepartaian, kita undang semua. Di hasil musrah kemarin, dari akumulasi itu kita dan Bengkulu itu mengusung Prabowo Gibran. Karena dari jumlah voter itu terdapat pilihan Prabowo Gibran. Memang ada wakil waktu itu Mahfud, ya, dua itu. Kemudian kita sudah musrah itu secara umum kan. Kita Projo ini garis komandonya dengan Pak Jokowi. Artinya nama Gibran ini sudah muncul ya sebenarnya, meskipun pada saat musrah itu juga belum begitu booming ya. Iya betul, karena saat itu kami melihat ya Gibran ini sosok yang mewakil milenial karena kalian Artinya kan proses yang dilakukan Projo itu sudah berproses. ya betul Nah, berproses. tapi ada yang menarik juga dari tanggapan atau pernyataan Bang Prengky tadi bahwa sudah saatnya mungkin milenial ya, Iya, betul. untuk ikut kancah perpolitikan Betul. nasional ya. Betul. Nah, tapi satu sisi kan banyak usia muda dengan backgroundnya Gibran ini, apakah sudah memang mumpuni untuk mendampingi seorang presiden yang pasti cara berpikir, cara menentukan, cara bersikap jelas beda skupnya dengan kepala daerah. Nah, bagaimana dari kacamata Bang Prengky sendiri? Kalau kami melihat seperti ini ya Bu. Jadi artinya apa? Ini rakyat yang bukan. Kami sudah mengadakan musrah. Hasilnya ya seperti itu. Kemudian konperda khusus untuk ormas Projo, kami sudah melakukan konperda itu. Hasilnya seperti itu. Jadi artinya apa? Ini kan kita menganalisa melihat sebentar lagi 2024, yang dimana voter-voter ini atau suara-suara ini banyak di generasi milenial dan generasi Z. Nah, sosok Gibran ini, apalagi kita di Tegak Lurus dengan Pak Jokowi ya, karena akan melanjutkan kepemimpinan beliau, maksudnya program beliau ini, ya orang harus dekat dengan Pak Jokowi gitu loh, satu komando gitu loh. Nah, artinya apa? Ini berdinamika. Banyak sih yang teman-teman oh ini ya politik dinasti, politik apa? Saya bilang enggak. Ini dari arus bawah. Arus bawah. Kenapa Gibran sudah berhasil di Solo? Tapi kan baru 2 tahun ya. Baru 2 tahun. Jadi seperti ini Bu. Karena pimpin ke depan nih harus orang yang punya semangat
Semangat dalam arti kata semangat melihat ke depan, dinamis ke depan, bukan ke belakang. Oke lah ke belakang tetap kita sebagai paduan-paduan atau apa ya, ibarat kaca mobil itu kaca spion. Nah, kita lihat ke depan. Kita butuh pemuda yang apa namanya, punya inovasi ke depan, apalagi zaman sekarang, zaman digitalisasi, teknologi ini semakin berkembang. Kenapa kita butuh seorang pemuda? Indonesia ini dimana kita, termasuk Indonesia ya, ke depan ini banyak generasi muda yang produktif, ya mungkin generasi milenial, generasi ini, kita kasih kesempatan untuk anak-anak muda. Nah, kita kasih kesempatan. Kenapa? Sejarah sebelumnya kan, kalau kita bilang anak-anak muda ini sudah zaman-zaman dulu pendiri bangsa kita sudah banyak yang megang ketua-ketua partai seperti Soekarno kan umur PNI itu umur berapa? 26 tahun kalau nggak salah ya. Udah penumpang kita yang lain itu sudah banyak. Artinya kalau bicara era kekinian, usia itu tidak, usia matang atau pengalaman itu tidak harus diukur dengan usia yang lebih tua ya. Betul. Ya, usia tua bukan jaminan juga punya banyak pengalaman gitu ya. Sebenarnya yang tua ini berpengalaman juga, tapi ini apa namanya, lompatannya lebih apa namanya, ini apa namanya, saya pikir ini terobosan lebih kata, ada kemajuan dari segi demokrasi kita gitu loh. Jadi memberikan kesempatan anak-anak. Sementara kita nggak tahu, di daerah provinsi itu anak-anak muda yang potensial, sementara di SKAP umurnya nggak bisa. Padahal dia punya potensi, tapi hari ini dengan adanya Gibran maju di Cawapres ini memberi pandangan semangat kita sebagai anak muda untuk membangun Indonesia ini khususnya, ya beri kesempatan, Mas bisa. Kayak saya juga punya kesempatan, atau yang lain kesempatan, jangan kita melihat dari usianya aja. Nah, tapi kan kalau kita melihat Gibran ini sekarang masih kader PDI ya. Belum ada sikap juga ya, artinya mau mengundurkan diri atau ini artinya Projo sendiri melihat itu bagaimana dinamikanya? Kalau saya melihat, kami segi relawan kan, apalagi kayak kita tidak partai itu, biarlah intern PDIP dengan Gibran ataupun dengan pendukung-pendukung partai ini yang berkomunikasi. Kalau kita ya sekali kita dukung Gibran, ya dukung Gibran gaspol. Ya. Nah, strategi Projo Bengkulu sendiri bagaimana nanti untuk melakukan pemenangan lah, tentu di Provinsi Bengkulu, untuk menarik simpati masyarakat Bengkulu bahwa pasangan Prabowo Gibran ini pasangan yang layak dipilih. Salah satu strateginya kita branding, karena sosok Gibran ini yang saya luar biasa, Prabowo Gibran ya, yang akan melanjutkan estafet program-program Pak Jokowi sebelumnya. Karena Pak Jokowi ini pembina Projo, ya seperti ini loh Mas. Kita berpikir simpel lah, seperti di Bengkulu. Kita sudah jalan tol sudah beberapa beberapa kilometer sudah terbangun. Nah nanti kalau bukan pemimpin yang berkelanjutan, apakah bisa itu? Artinya untuk kepentingan kita daerah, untuk kepentingan daerah. Tapi kan mudah-mudahan ini kan ketika yang kita jagoin Prabowo Gibran ini menang, dia berkomitmen untuk melanjutkan program-program Pak Jokowi, ya insya Allah itu akan realisasi. Nah, itu sangat tertarik sekali saya melihat. Kemudian untuk strategi-strategi lain kita koordinasikan internal Projo. Nah, kemudian kita next ke depannya kita relawan-relawan misalkan dari Pak Prabowo, relawan-relawan yang lainnya kita rangkul. Kemudian partai-partai saya akan soan-soan dengan ketua partai kita menguatkan. Jadi artinya apa? Di provinsi, kabupaten, kecamatan, bahkan ke desa-desa, kelurahan, RT, kalau di desa itu ada dusun. Sampai dusun-dusun kita sudah terbangun belum? Insya Allah sudah terbangun. Tapi kita ini kan baru sudah selesai KPU. Sementara tim pemenangan Prabowo Gibran belum ini kan, maksudnya ketua timnya kita konsultasi itu. Tapi ada pertemuan lanjutnya. Iya, pertemuan lanjutnya.
Sejauh ini sudah ada pesan-pesan khusus nggak ketika pasca pendaftaran terus deklarasi, sekarang ada pesan khusus nggak dari pusat, projo pusat untuk bagaimana projo masing-masing daerah itu bertindak dan bersikap? Apa langkahnya? Misalnya harus pembentukan kepengurusan ditingkatkan sampai ke ranting, ibaratnya kalau dalam sisi struktur. Kalau dari pusat, pertama kita ini perang nih, perang darat, perang udara, maupun perang laut, bahasa ya kan, istilahnya. Tapi ini kan sini sudah kayak gini sudah kita publikasikan, sudah lakukan ini. Ini bagian dari ini, ya? Bagian dari langkah politik, bagian dari perjuangan, bagian dari perjuangan. Nah, mendisosialisasi kita teman-teman lain, kita menggunakan medsos, baik di Facebook, Instagram, Twitter, ataupun yang lain teman-teman yang punya, khususnya relawan projo. Dan nanti kita edukasikan teman-teman yang lain. Kalau kita saling dukung pol. Kenapa? Ini momen ini kan 5 tahun sekali. Ya kita harus menang. Kenapa saya bilang sama teman-teman? Ini kalau bisa kita dengan satu komando di pusat kita usahakan satu putaran. Satu putaran. Kalau kita olor, kan nanti kalau 2 putaran kan kasihan dana APBN-nya kan. Pemborosan anggaran. Makanya kita harus olor ini. Tuh lihat, ini gambaran besarnya Prabowo Gibran ini ya dibilang bukan mendului, salah menang. Itu ya. Karena saya lihat dari 9 parpol ini. Ya dari jumlah parpol kan paling koalisi gemuk. Koalisinya ya kalau parpolnya kita 4 parlemen. Di parpolnya 9 ini ya memang parpol kan punya ranting-ranting lain. Kenapa relawan ini hadir? Relawan ini masuk di celah-celah parpol yang tidak masuk. Misalkan yang banyak kan mencalek ini kan dia sibuk dengan pencalekannya. Nah inilah relawan yang perlu menggedor lagi. Kolaborasi dan mengingatkan kepada masyarakat. Marilah kita dukung Prabowo Gibran ini. Kemudian ini kita edukasi visi misi dari pusat, dari Pak Prabowo dan Gibran, kita harus membumikan di Bengkulu khususnya. Nah target projo sendiri di Bengkulu ada persentase nggak kira-kira? Berapa persen ditargetkan untuk sehingga bisa mengantarkan kemenangan yang di satu putaran ini? Kalau target projo sendiri semaksimal mungkin, insya Allah saya bilang ya 70%. Ya, 70% ya. Kita kolaborasi dengan partai, dengan relawan-relawan kita targetkan 70% Prabowo menang. Kita ngacu-ngacu dari dari pilpres yang dulu kan. Lumayan Pak Prabowo, apalagi ditambah kolaborasi antara dukungan simpatisan Jokowi dengan Prabowo. Kemudian ditambah lagi dengan partai-partai pendukung. Saya rasa itu bisa 70%. Optimis ya? Optimis. Apalagi saat ini kita tahu sendiri pemangku kekuasaan kita ini Bengkulu ya kuning kan. Sejalan dengan partai koalisi. Jadi itu wajar. Jadi pemetaannya sudah dalam pengalaman oleh projo ya. Betul. Karena melihat kepala daerah yang artinya masih dalam satu barisan dengan partai koalisi Indonesia Maju ya. Betul. Nah, ini terakhir Bang, pesan atau mungkin pandangan projo Bengkulu sendiri untuk Indonesia. Untuk Projo Bengkulu sendiri tetap solid, tetap mendukung Prabowo Gibran, insya Allah menjadi cawapres 2024. Kita Jokowi tegak lurus dengan Prabowo Gibran. Yang namanya Projo, tidak ada Projo yang lain. Kita Projo solid satu komando dengan Ketua Umum kita Budi Ari. Artinya Projo solid dan tidak ada dualisme ya? Dualisme tidak ada. Tidak ada ya? Ada dualisme, Projo tetap satu komando dengan Jokowi. Kalau Pak Jokowi datang, rakernas kita kemarin datang, itu artinya apa? Projo ini mata dan telinganya Pak Jokowi. Ada nggak nanti terakhir jadwal mereka datang ke Bengkulu? Sudah tergambar belum sebelumnya? Kalau schedule saya ini belum ada, cuman pasti ada karena ini kan konstitusi besar, kita harus menangkan karena kita harus all out ini. Ya, satu lagi Bung, saya untuk teman-teman khususnya di Bengkulu, marilah kita berpolitik santun. Namanya pesta demokrasi, ini namanya pesta ini kita riang gembira. Siapa tahu ke depan yang terpilih ya kita hormati, bersaing
untuk bersanding. Nah itu sahabat Realitas Pos dimanapun Anda berada, bahwa diskusi kita tadi mengangkat bahwa Projo sendiri sejatinya sudah solid dan siap untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran, dan itu melihat dengan komposisi koalisi besar yang ada di barisan Indonesia Maju, tentunya bagi Projo tidak sulit untuk mencapai target-target khususnya Projo Bengkulu ya, untuk target-target pemenangan Prabowo Gibran. Tinggal lagi kita saksikan bagaimana sepak terjangnya Projo Bengkulu ini untuk bisa merealisasikan target tersebut, karena ini menjadi tantangan ya. Siap. Nah, Bung Rengki, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Bung. Semoga betah ya di program kita, di diskusi Saya juga terima kita. kasih sudah diundang di sini. Ya, tapi jangan bosan, nanti kita akan datang lagi ke sini dengan topik-topik yang isu-isu yang lebih hangat, yang lebih menginspirasi, yang lebih mengedukasi ya. Tentunya khususnya mungkin anak-anak milenial ya. Artinya dengan konsentrasi politik saat ini, bahwa 3 pasangan capres ini sudah memberikan warna, sudah memberikan pilihan, tinggal lagi masyarakat itu yang menilai. Artinya pesan moralnya jangan golput ya. Jangan golput. Karena negara kita hadir di negara ini itu dari bagian dari politik. Ya. Nah, jadi saya mengajukan teman-teman jangan kayaknya Meskipun bajunya putih. Iya. Nanti golput. Iya, karena apa? Ini loh, Bung. Sekali chaos kita tidak memilih 2024 ini, maka 5 tahun ke depan Mau seperti apa ya? mau seperti bangsa apa? kita ya. Iya. Iya. Saya harap ada anak muda ini yang harus melihat politik. Harus ikut berkontribusi. Iya, kontribusi. Gunakanlah hak pilihnya. Gunakan hak pilih. Sebaik mungkin. Iya, betul. Ya, meskipun soal dampak bagi kita itu bukanlah yang soal, Iya, tapi minimal untuk perjalanan bangsa ini ke depan. Iya. Nah, itu pesan moralnya. Iya. Luar biasa. Nah, Bang, terima kasih Bang, Bung Rengki atas waktunya. Iya. Dan semoga bisa menginspirasi teman-teman dimanapun Anda berada yang menonton tayangan video ini. Dan di akhir video ini, kami ingatkan untuk like, comment, and subscribe. Semoga kami semakin semangat menjajikan konten-konten yang informatif, edukatif, dan inspiratif tentunya. Dan di akhir video ini, Bang, Siap. seperti biasa ada tagline kita. Jadi saya bilang, Realitas TV Channel, jawabannya berdebis. Berdebis. Gitu. Artinya berdebis. Jadi nanti proyek berdebis. Boleh. Iya, guys, ya. Oke, kita tutup dengan tagline kita, Realitas TV Channel berdebis. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.